Ada beberapa pasal di dalam RKUHP yang menuai banyak penolakan dan banyak pula yang memperdebatkan, misalnya terkait penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa. Pasal-pasal itu mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, penghasutan untuk melawan penguasa umum dan lain-lain. Sudah banyak yang berbicara tentang polemik RKUHP dari segi aspek historikal, sistemik, yuridis, dan filosofis, bahkan pada segi urgensinya kenapa hal tersebut harus diatur di dalam RKUHP. Namun banyak pula setiap pembicara yang tidak fokus pada unsur-unsur pasal yang mengatur tentang penghinaan. Fokus pembahasan ini mengarah pada unsur-unsur penghinaan yang terkandung di dalam pasal per pasal, dalam hal ini pasal penghinaan yang termuat di dalam draft RKUHP. Sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dipersoalkan oleh banyak pemikir lebih khusus dari kalangan mahasiswa, kerana pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saya temukan di ruang publik dan di ruang lingkup diskusi. Sebelum persoalan di atas saya jawantahkan, alangkah bagusnya saya mengajak pembaca untuk memperhatikan bunyi pasal-pasal penghinaan di dalam draft RKUHP berikut redaksinya. 1. Penghinaan terhadap pemerintah. Tindak penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP versi 2019. Pasal itu menyebutkan bahawa perbuatan menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun, bahkan 4 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, demikian pasal 240 draft RKUHP. Kemudian, dijelaskan pada pasal 241 bahawa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. URL. 2. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Iwal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara diatur dalam pasal 353 dan 354 draft RKUHP versi 2019. Pasal itu mengatur bahawa perbuatan menghina kekuasaan umum dan lembaga negara bisa dipidana penjara hingga 3 tahun. Pasal 353 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 353 ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat selanjutnya menyebutkan bahawa tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan ini dapat diproses hukum jika pihak yang merasa dirugikan membuat aduan atau laporan kepada pihak berwenang. Saudara-saudara yang budiman, arif lagi bijaksana, untuk memperoleh jawapan dari persoalan tentang apa saja si unsur-unsur penghinaan di dalam pasal draft RKUHP, mengacu pada penjelasan FDHRH dalam channel YouTube Najwa Shihab, unsur penghinaan di dalam pasal draft RKUHP ada 2 entitas antara lain sebagai berikut. 1. Insulted. 2. Slander. Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi bisa dijerat pasal penghinaan. Setiap orang yang mengkritik pemerintah dalam bentuk skripta atau non-skripta, menyampaikan aspirasi, dan agitasi propaganda, maka tidak ada dalil pembenaran seperti demi kepentingan umum dan